seberang itu kan dengan berbagai alasan, termasuk diantaranya tidak bisa menghindari teman-teman media yang bertanya terus-menerus, sudah memberikan rilis ke media online, sudah memberikan statement juga ya kuasa hukumnya, dan menurut pendapat kami ada beberapa hal yang harus diluruskan agar tidak terjadi opini publik yang keliru yang menganggap seolah-olah klien kami Ruben Onsu, Jordi Onsu atau PT Onsu Pangan Perkasa itu adalah orang yang merampas, adalah orang yang melakukan pembohongan, adalah orang yang dalam posisi hukumnya adalah orang yang keliru, ya. Nah, jadi itulah yang membuat kami pada hari ini secara mendadak memberikan WA ke beberapa teman media agar ada berita yang berimbang, tidak sepihak saja, agar masyarakat juga memahami bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya, dan agar mitra-mitra kerja kami juga paham bahwa ternyata persoalannya adalah seperti itu. Ya, jadi ini prolog dari saya. Jadi saya mau sampaikan bahwa yang pertama itu, ya, nanti kita akan bagi dua sesi. Saya akan bicara mengenai masalah legalnya, ya, dan nanti mungkin Jordi akan bicara mengenai masalah historisnya. Karena kan mereka juga bicara mengenai masalah awalnya pertemanan, inilah manajer operasional lah. Jadi yang akan bisa menjelaskan itu adalah Jordi. Secara historis juridisnya, saya akan bicara mengenai masalah proses hukum dan legalnya aja, ya. Jadi teman-teman, yang kami mau sampaikan adalah merupakan pengetahuan umum, ya, merupakan pengetahuan umum atau diketahui oleh umum jika kita bicara mengenai masalah Bensu atau nama Bensu itu pasti adalah Ruben Onsu, ya. Itu sudah pengetahuan umum, ya. Sehingga oleh karena itu makanya kita yakin sekali bahwa di Nusantara ini tidak ada orang lain yang menggunakan nama singkatan Bensu kecuali Ruben Onsu, ya. Karena kalau kita klik di Google dimanapun pasti kalau bicara masalah Bensu itu adalah Ruben Onsu. Meskipun kalau kita mau bermain-main kalimat, bermain-main terminologis, Bensu itu bisa kepanjangan apa saja, ya. Bisa kepanjangan bengkel susu, Beni Sujono, atau misalnya Beni Sumitro, apa aja bisa. Tapi yang pasti yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Bensu itu adalah Ruben Onsu, ya. Jadi oleh karena kita beranggapan bahwa Bensu itu adalah nama yang juga sudah melekat kepada Ruben Onsu, atau istilahnya itu adalah alias Ruben Onsu alias Bensu, karena di kontrak-kontraknya dia di televisi juga seperti itu yang menggerakkan kita ketika membangun usaha Onsu Pangan Perkasa ini. Kita menggunakan brandnya itu Geprek Bensu. Geprek ini sendiri adalah merupakan kalimat yang menjadi public domain. Artinya itu adalah milik umum. Karena banyak beredar di mana-mana, kita lihat geprek Wati, geprek Billy, geprek ini, geprek itu sendiri nggak jadi persoalan. Karena itu adalah kalimat yang menjadi public domain. Yang membedakan ini yang paling penting. Kalau misalnya geprek Ucok, berarti oh ini geprek yang miliknya si Ucok. Geprek itu sudah jelas tahu adalah jenis makanan yang berasal dari ayam yang mungkin sedikit dikeprek, kan itu intinya, ya. Jadi untuk itu makanya kita menggunakan geprek Bensu untuk membedakan dengan geprek-geprek yang lain, dan Bensu itu adalah singkatan dari Ruben Onsu, ya. Geprek Bensu kita bikin. Nah, jadi dalam proses untuk mendapatkan sertifikat geprek Bensu di DJKI, kita mengalami sedikit hambatan, ya, mengalami sedikit hambatan, proses yang sangat panjang. Sementara geprek Bensu itu sendiri di luar apa yang kami perhitungkan. Meskipun kami PT Onsu Pangan Perkasa ini, klien kami bekerja secara sistematis dengan struktur yang profesional, ya. Jadi semua itu sudah merupakan struktur yang teratur. Tapi tentu dalam perkembangan satu usaha itu kan pasti ada momentum-momentumnya. Nah, ini di luar perhitungan kita, ini momentumnya sangat cepat, ya. Lebih cepat daripada proses permohonan sertifikat merek yang kita lakukan di DJKI. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan hukum, ya, untuk mengisi kekosongan hukum, untuk mendapatkan suatu legitimasi bahwa Bensu itu adalah Ruben Onsu, meskipun itu sudah menjadi pengetahuan umum, tapi kami ingin memiliki legal standing secara hukum. Itu yang membuat kami mengajukan permohonan, ya, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum tempat tinggalnya Ruben Onsu pada waktu itu, memohon agar dapat bisa ditetapkan Ruben Onsu itu juga adalah singkatan nama dari, bahwa Bensu itu adalah singkatan nama dari Ruben Onsu, ya. Jadi Ruben Onsu alias Bensu. Jadi kita mau juga secara legal, bukan hanya sekedar nama panggung, tapi juga sudah secara hukum dia memiliki nama yang memiliki kekuatan hukum, ya.
Jadi itulah yang membuat pada tanggal 30 Mei 2018, setelah memeriksa perkara ini, setelah memeriksa permohonan ini, setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan dikabulkan permohonan kami itu dengan amar putusan menetapkan mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas, menetapkan nama Bensu merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu. Jelas ya, secara hukum satu-satunya orang yang memiliki legalitas untuk menggunakan nama Bensu, singkatan Bensu, adalah Ruben Onsu, nggak ada yang lain. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan, tidak ada duanya. Bensu hanya Ruben Onsu. Ya. Lalu kita kembali lagi ke masalah pendaftaran merek di JKI. Nah, Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2016, betul Ren ya? Benar. 20 tahun 2016 tentang merek dan indografis, itu pasal 21-nya itu menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang merek itu adalah sistemnya first to file. First to file artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Jadi walaupun nama kita adalah Bensu, udah ada penetapan, semua orang tahu kita Bensu, tapi ketika kita mengajukan permohonan merek untuk mendapatkan nama Bensu itu agar dikasih sertifikat mereknya, dia terhalang karena ada first to file akibat merek atau brand Bensu itu sudah diberikan kepada pihak lain. Ini dia, Bensu. Ya, yang merupakan singkatan dari bengkel susu. Logo kepala sapi. Ya. Kita bernegosiasi, ya, bermusyawarah dengan pemilik Bensu. Kita mau sampaikan 2015 ketika dia menggunakan Bensu sebagai singkatan dari bengkel susu, ini nama Bensu sudah dikenal. Karena nama Bensu itu sudah dikenal sejak tahun 2006 di panggung hiburan. Ya. Mereka juga mengakui banyak orang yang beranggapan usaha mereka ini adalah usahanya Ruben Onsu. Ya. Ini ya yang kita mau sampaikan. Nah, jadi ini yang menjadi penghalang kenapa permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat geprek Bensu itu tidak bisa dikeluarkan oleh DJKI, karena sudah ada merek lain yang menggunakan nama Bensu. Dan sesuai dengan ajas first to file, tidak boleh ada merek-merek lain yang mengandung unsur nama Bensu karena sudah ada pemiliknya. Ya, kami coba untuk berargumentasi pada waktu ke DJKI dan ke semua pihak, karena di pasal 21 dikatakan tidak boleh diberikan merek kepada pemohon merek yang mereknya itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Ya, tidak boleh. Jadi contohnya misalnya kalau kita bicara mengenai masalah SBY gitu misalnya, yang ada di pengetahuan kita siapa kira-kira SBY itu? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga bisa loh pakai nama singkatan SBY, Minola SBY. SBY itu Sebayang bisa juga. Dan kemudian mungkin Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak kepikiran untuk membuat SBY itu sebagai suatu brand. Tapi saya berpikir untuk menjadikan itu sebagai brand. Saya mohonkan. Nah, kalau menurut Undang-Undang Merek itu di pasal 21, permohonan saya ini harus ditolak karena itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Nah, tapi ini kan sudah terlanjur keluar di Bensunya ini. Jadi solusi yang paling baik, yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan sesuai juga dengan arahan daripada Direktur Merek dan pihak DJKI, ya, kami melakukan perundingan secara kekeluargaan yang membuat sampai pada suatu kesepakatan mereka menyerahkan merek Bensu ini kepada Ruben Onsu. Ya. Ya, penyerahan ini bukan hanya begitu saja. Ya, penyerahan ini juga kami laporkan kepada pihak DJKI. Maka keluarlah sertifikat, ya, peralihan atas merek terdaftar. Jadi yang tadi merek Bensu itu hanya dimiliki oleh JC Handalim, beralih menjadi milik Ruben Onsu. Sejak kapan kepemilikan Ruben Onsu? Apakah sejak dialihkan? Tidak. Sejak sertifikat ini dikeluarkan. Pada tahun berapa? 2015. Inilah first to file. Oke? Nah, karena
ini sudah dialihkan kepada Ruben Onsu, mendorong pihak DJKI mau tidak mau mengeluarkan sertifikat yang kami mohonkan. Jadi di sini teman-teman media semuanya saya mau kasih tahu, ya. Ada 35 sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Ya nih, sertifikat merek semuanya. 35 sertifikat merek. Yang tadinya tidak bisa dikeluarkan atau terhalang karena ada bensu ini, karena sudah menjadi milik Ruben Onsu, maka dikeluarkanlah 35 sertifikat merek. Jadi yang keliru ya, 35 sertifikat merek atas nama Ruben Onsu. Ya, merek-merek yang mengandung nama bensu. Ada bensu bakso bensu, bensu nugget, semua yang mengandung nama bensu. Jangan banyak-banyak jadi promo, Bang. Ya, jadi semua promo brand ya. disebutin. Ya. Oke, nah, kami beranggapan karena ini bicara mengenai masalah ajas first to file, yang mendapatkan sertifikat merek atas nama-nama yang mengandung unsur bensu itu adalah kami saja. Tapi dalam kenyataannya, kami mengetahui, ya, tidak lama setelah kami mendapatkan sertifikat merek ini, ada pihak lain juga yang mendapatkan merek ini, sertifikat merek ini. Ya. Itulah pihak dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Loh, aneh. Ada 2 sertifikat yang diberikan kepada 2 orang berbeda untuk satu bisnis yang sama yang mengandung unsur nama bensu. Jadi kita juga mendaftarkan mereknya itu ada lambang ayamnya geprek bensu, ada juga kita daftarkan IM geprek bensu yang mereka juga merek dagang seperti itu. Ini sertifikatnya sah semua nih. Loh, kok bisa ada 2 yang keluar? Ya. Karena ada 2 yang keluar, ya, untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada kami dan juga mungkin kepada pihak sana. Ya, apalagi dalam beberapa waktu sebelumnya itu kan seperti yang kita ketahui, jika ada komplain tentang makanan-makanan bensu itu, selalu orang yang dikomplain itu adalah pihaknya kita, Sumbangan Perkasa, ya. Nah, jadi untuk memberikan kepastian hukum, maka kami mengajukan gugatan agar sertifikat merek mereka yang dikeluarkan juga oleh pihak DJKI itu dibatalkan dan dicabut. Merefer kepada ajas sistem first to file. Bensunya yang pertama itu udah kita miliki, sahil ya. Penetapan nama juga sah. Ya, jadi kalau misalnya kemudian di pihak sana juga bensunya itu adalah Beni Sujono, itu baru berdasarkan penetapan pergantian nama di tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018. 2018. Ya, 2018 Benito berubah nama menjadi Beni Sujono. Bukan Bensu, tapi Beni Sujono. Sementara ayam geprek Beni Sujono itu lahir di tahun 2017. Logikanya PT dulu lahir baru berubah nama. Ya, ini yang kita mau klarifikasi. Ya, karena kita tidak mau ada opini seolah-olah klien kita curang. Ya. Sekali lagi, ya, kita 2018 bensu langsung. Ruben Onsu adalah alias bensu. 2018 mereka berubah nama Benito menjadi Beni Sujono, bukan bensu. Bukan singkatan cuma bensu yang ada. Tapi PT-nya mereka dibikin 2017 katanya sudah ayam geprek Beni Sujono. Tapi brandnya bensu. Nah, inilah dia yang menjadi persoalan, ya. Oleh karena itu, kami mengajukan gugatan untuk agar dibatalkannya sertifikat merek mereka yang juga dikeluarkan oleh pihak DJKI. Ya. Atas gugatan kami itu, mereka melakukan rekonvensi. Minta juga sebaliknya 35 ya, 35 Ben ya. 35 sertifikat kami ini juga dibatalkan. Ya, rekonvensi. Putusan diniaga, gugatan kami ditolak. Tidak dipertimbangkan ajas first to file-nya oleh pengadilan niaga terkait dengan masalah bensu. Ya, mereka ini abaikan, mereka bicara mengenai masalah pendaftaran ayam geprek bensu yang tanggalnya lebih mudah dari tanggal kita, ini nggak diperhitungkan, ya, sehingga gugatan kita ditolak, rekonvensi mereka dikabulkan. Tapi rekonvensi atau gugatan balik mereka yang dikabulkan oleh pengadilan niaga itu tidak membatalkan seluruh merek yang ada pada kami. Ya, yang dibatalkan hanya 6 sertifikat.
Dari 35 ini yang dibatalkan hanya 6 sertifikat di kelas 43. Ya. Ada geprek bensu dengan logo ayam, ya, ada ayam geprek bensu logo ayam, ya. Dan begini ini yang dibatalkan 6 sertifikat di kelas 43. Apa tuh kelas 43? Ya kelas yang seperti sekarang ini, buka kafe, restoran, semuanya, ya. Tapi kalau kelas-kelas yang lain, kelas 20, ya, 29 ini dia ada kelas 29, kelas 30, 32, 35 dan 45 nggak dibatalkan. Ya, waralaba franchise online bisnis itu melalui GoFood itu tidak dibatalkan sertifikatnya. Yang dibatalkan hanya 6, yang di kelas 43. Ya, yang buka restoran itu, ya. Tapi untuk di kelas 43 ada 2 sertifikat yang tidak dibatalkan. Ini dia, 2 sertifikat ini nggak dibatalkan di kelas 43. Artinya apa? PT Onsu Pangan Perkasa masih boleh membuka gerai seperti hari ini. Jadi kalau dibilang harus tutup, ya tidak perlu ditutup. Karena kita masih punya 2 sertifikat di kelas 43. Yang perlu kita lakukan adalah hanya merubah form nama. Karena sertifikat itu geprek bensu. Saya kira nggak jadi persoalan. Mau tulisannya seperti ini juga saya rasa masyarakat tidak akan berpengaruh. Atau kita bikin seperti ini pun berubah logonya nggak jadi pengaruh. Tapi tidak mengharuskan kami menutup usaha kami. Ya, karena tidak semua di kelas 43 dibatalkan oleh pihak pengadilan niaga yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ya, nah, jadi inilah yang menjadi faktanya yang membuat kami berpikir tidak ada salahnya kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini semakin menurun akibat COVID-19, bahkan sebelum itu pun ketika ada tawaran berunding, ya kita berunding saja. Toh pangsa pasar kita masing-masing, marketplace kita masing-masing, promosinya masing-masing, ya, tidak saling ganggu. Nah, tapi mungkin dari pihak sana berpikir kemenangan mereka itu adalah kemenangan mutlak yang mereka akan menguasai seluruh pasar bisnis yang ini. Ya, jadi tidak seperti itu. Karena 29, ya, 20, 30, 32, ya, 45 itu masih tidak dibatalkan. Bahkan yang 43 pun yang membuat kita punya gerai-gerai seperti hari ini yang klaim teman-teman media lihat itu juga tidak dibatalkan, tidak perlu ditutup sepanjang kita menyelaraskan mereknya yang di atas itu sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Dan sertifikat yang kita miliki juga apa bacanya teman-teman? Geprek bensu. Biasa kan orang kan berubah nama, berubah form tulisan merek, berubah kreativitas tulisan mereknya. Seperti ini. Kita ada sertifikatnya. Siapa yang berani menutup usaha gerai kami kalau kami masih memiliki sertifikat di kelas 43? Kita juga punya sertifikat ini. Ya. Ini nggak dibatalkan? 45. Ya. 45. Ini juga. Ya, ini ya makanya ini 45. Ada ayam geprek bensu sudah benar. Ya, ini 45 ini untuk waralaba kan? Jadi untuk franchise. Jadi kita juga mempunyai sertifikat dengan nama ayam geprek bensu di kelas 45 dan 45. Ya, itu waralaba. Untuk waralaba. Tapi kalau untuk 43 kita juga punya. Itu yang dibatalkan. Ya. Jadi sekali lagi kita masih memiliki. Faktanya jelas. Jadi kalau misalnya ada media yang menulis gugatan Ruben Onsu terus kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dan kemudian tidak imit seolah-olah kita tuh pencoleng segala macam, itu tolong diralat dan diluruskan, karena di sini teman-teman media yang hadir pada hari ini sudah melihat semua sertifikat ini yang kami tunjukkan yang menjadikan dasar bagi kami. Jadi kalaupun kami menggugat karena ada 2 sertifikat yang dikeluarkan kepada 2 orang yang berbeda. Padahal menurut undang-undang merek itu adalah pembeda. Jadi nggak boleh diberikan kepada dua orang yang berbeda. Nggak mungkin Louis Vuitton dimiliki oleh si A dan si B. Betul toh? Nah, itu yang membuat kami menggugat. Kalaupun misalnya kemudian pengadilan berpendapat lain, ya kami harus hormati. Tapi yang pasti
yang pasti yang mereka batalkan itu tidak seluruhnya, hanya 6 dari 35 sertifikat. Dan untuk di kelas yang 6 itu hanya di kelas 43 ya, yang membuat gerai-gerai ini. Tapi kami tetap masih bisa melakukan usaha seperti yang kami lakukan hari ini dengan nama Geprek Bensu, karena kami masih memiliki sertifikat di kelas 43, hanya mungkin cara penulisannya disesuaikan. Saya kira nggak jadi persoalan, konsumen nggak pengaruh tentang masalah nama, penulisan nama. Ya, jadi ini yang kami harapkan supaya ada berita yang diluruskan. Tolong jangan sampai kediamnya kami beberapa waktu yang lalu dianggap bahwa kami itu adalah tidak benar, atau Ruben Onsu itu tidak adalah pembohong. Ya, karena dia bukan mengaku-ngaku namanya Bensu. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Ruben Onsu itu adalah alias keluar, terus tiba-tiba ada orang lain lagi yang keluar kami tuntut, itu normal saja. Ya, jadi kalau misalnya kemudian orang mengatakan pemilik Bensu yang sesungguhnya, ini nggak benar nih. Siapa pemilik Bensu yang sesungguhnya? Ya, Ruben Onsu juga sesuai dengan sertifikat Bensu. Inilah pemilik yang sesungguhnya. Saya mau tanya, siapa pemilik yang sesungguhnya? First to file kan? 2015 kan? Ya ini pemiliknya. Kalau kita baca di sini, oh, Ruben Onsu. Pemilik Bensu yang sesungguhnya dari singkatan nama. Nengok Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa pemiliknya? Ya Bensu juga, Ruben Onsu. Ya, jadi jangan sampai ada retorika-retorika ya yang kemudian menyudutkan klien kami, seolah-olah klien kami itu mengambil nama orang lain, mengambil hak orang lain, ya, terus kemudian pembohong. Jangan seperti itu. Kita jangan berretorika. Kalau kita bicara sejarah itu yang tadi seperti saya katakan itu. Ya, dua orang di tempat yang sama, di waktu yang sama, kejadian yang sama, ketika disuruh menulis apa yang menjadi pengalaman mereka, berbeda. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah hukum, ini tidak akan berbeda. Karena ini bicara masalah kepastian hukum. Kalau hakim memutuskan sebaliknya, terus kita mau bilang apa? Kalau hakim yang memeriksa perkara itu menganggap Bensu yang first to file yang tidak diperhitungkan, kita mau bilang apa? Tapi yang pasti masih ada upaya lain yang bisa kami lakukan. Karena kan hukum itu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ya, upaya hukum luar biasa itu adalah peninjauan kembali, PK. Jadi artinya masih ada satu babak. Ya, kalaupun misalnya dianggap bahwa PK itu tidak menghalang-halangi eksekusi, bagaimana mereka mengeksekusinya kalau misalnya kemudian kami akan merubah form tulisan gerai-gerai kami dengan tulisan ini yang kami masih memiliki sertifikatnya di kelas 43. Nggak bisa mereka sentuh. Tapi kami bisa tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali agar dikabulkannya pembatalan 6 sertifikat merek milik klien kami di kelas 43 itu ditinjau ulang dan ditolak. Ya. Jadi inilah sebenarnya makanya karena selalu mereka yang memulai pertemuan dengan kita dengan spirit kekeluargaan, musyawarah, kita ya respon. Memang kita juga maunya seperti itu. Kita tidak mau buka-bukaan seperti ini. Kan begitu. Tapi mau nggak mau, kami harus buka hal-hal yang seperti ini secara mendetail karena kami harus menggunakan hak jawab kami dan meluruskan informasi yang keliru. Jangan sampai opini publik digiring. Yang membuat akhirnya klien kami Ruben Onsu stres. Ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang tidak benar. Ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan teman-teman semuanya. Jadi dari 35 sertifikat yang kami miliki. Nah, karena kalau memang misalnya Bensu itu milik dia, kita berasumsi nih. Bensu milik orang sebelah. Ya. Bensu itu milik orang sebelah. Boleh nggak ada Bensu Nugget? Hah? Nggak boleh. Bensu milik mereka kan? Betul nggak? Kok masih ada nih Bensu Nugget yang nggak dibatalkan? Boleh nggak Bensu bakso? Nggak boleh. Karena semua unsur Bensu harusnya tidak boleh digunakan siapapun lagi kalau mereka adalah pemenang sejati. Kalau mereka lah Bensunya, harusnya nggak boleh. Tapi kenyataannya kami masih boleh menggunakan ini semuanya. Ya, menggunakan ini semuanya. Ya, yang dibatalkan cuma 6 sertifikat di kelas 43, tapi ternyata ada 2
sertifikat yang di kelas yang sama, tulisannya geprek bensu dan ayam geprek bensu yang tidak dibatalkan. Apa yang terjadi? Itulah yang akan kami ulas nantinya kalau memang klien kami sampai kepada keputusan peninjauan kembali dalam memori PK kami. Ya, itu penjelasan saya sebagai kuasa hukum PT Onsu Pangan Perkasa pada kesempatan sore hari ini untuk tidak membuat teman-teman bingung. Bang Minola biasanya mudah untuk diwawancarai, mudah dihubungi, kok sekarang kemarin itu kok jual mahal, balas saja tidak, kan begitu ya. Jadi hari ini saya sudah membayar kewajiban saya untuk memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab saya, mengklarifikasi semua pemberitaan itu kepada teman-teman sekaliannya. Nah, sebelum kita bicara kepada historis, Jordi yang akan bicara, karena kan ada juga bisa historis pertemanan begini. Nah, ini Jordi akan menjelaskannya terkait dengan masalah legal. Ada yang bertanya nggak? Yuk. Bang, ini kan udah sebenarnya kemarin pemberitaan kayaknya agak merugikan Ruben ya. Kenapa? Kemarin pemberitaan yang merugikan Ruben pemberitaan. Iya. Akan ada hukum lagi nggak untuk itu? Apakah akan ada hal-hal hukum lagi yang akan diambil oleh Ruben karena pemberitaan yang merugikan Ruben? Kami akan pertimbangkan karena hari ini kita masih fokus untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Ya, karena kami biasanya itu Ruben yang kami tahu tuh bukan orang yang suka mencari masalah, bukan juga orang yang suka mencari sensasi dengan melaporkan orang-orang yang dianggap merugikan dia. Ya, kalau memang tidak terpaksa sekali, yang saya tahu Ruben itu lebih suka mengambil sikap diam. Ya, jadi kita akan mengikuti saja. Ya, karena kalau misalnya klarifikasi ini disiarkan, diberitakan dengan cara yang tepat dan benar oleh teman-teman semuanya, sebenarnya itu juga sudah merupakan pembelaan kepada kami yang membuat kami tidak perlu lagi mengambil upaya hukum kepada orang-orang yang merugikan kami pada waktu itu. Ada pertanyaan lain tentang legalnya? Bang, berarti ada rencana untuk mengajukan PK. Nah, sementara kalau PK itu kan harus ada novum yang baru lah gitu. Saya harus kasih tahu, ada banyak syarat untuk mengajukan peninjauan kembali, ya A sampai H. Ya, salah satunya novum, bukti baru. Jadi syarat untuk mengajukan PK itu bisa karena pertimbangan adanya kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan. Ya, ada banyak hal. Jadi bukan hanya novum. Ya. Jadi itu yang membuat kami yakin kami punya kunci untuk masuk dalam PK. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan dasar untuk mengajukan PK itu hanya bukti baru atau novum, dia saya minta untuk kembali mempelajari undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah syarat untuk mengajukan PK. Mungkin belum baca lengkap ya. Ya. Yang lainnya? Bang, mau perjelas yang tadi di kelas 43 ini ada 2 yang tidak dibatalkan. Betul. Dan 6 yang dibatalkan. Betul. Boleh dijelasin sedikit, jadi maksudnya perbedaan dari yang dibatalkan dan tidak dibatalkan? Kalau misalnya dibatalkan, jadi artinya penggunaan nama geprek bensu, penulisan geprek bensu yang seperti hari ini yang kalian lihat dengan logonya itu artinya tidak boleh lagi digunakan karena sertifikatnya, sertifikat ya. Karena kami buat itu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI agar kami diizinkan untuk menggunakan tulisan dan logo seperti itu sudah dibatalkan. Kan begitu, ya? Tapi kalau misalnya kemudian tulisan dan logo yang seperti sekarang sering kita lihat itu tidak kami gunakan lagi dan kami menggunakan tulisan geprek bensu seperti ini aja atau logo yang seperti ini saja yang tidak dicabut, boleh apa tidak? Ya boleh. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan dia harus tutup gerainya, kami tinggal turunkan aja plang kami yang seperti itu, kami ganti dengan plang baru yang tetap tulisannya geprek. Tidak harus ganti nama. Ada pertanyaan lain? Aku tambahin sedikit juga. Sebenarnya bentuk tidak mau menjadi orang yang show off gitu ya. Ada beberapa kemenangan di pengadilan negeri lain pun yang sebenarnya tidak kita ungkapkan sama teman-teman media. Karena buat apa? Lebih baik kita sharing lah segala sesuatu yang positif. Dimana kalau yang bentuknya negatif, merugikan orang lain, atau mungkin bentuknya kasus, kita tidak ingin ini menjadi konsumsi publik. Maka dari itu aku tuh kaget gitu, maksudnya sama satu kemenangan ini yang dikabulkan bukan sepenuhnya, hanya sebagian. Kok kenapa seperti besar sekali ya, sementara kita punya banyak nih, ada di sini ada semua, ada banyak kemenangan lain yang memang antara geprek bensu dan ayam geprek bensu dimenangkan oleh geprek bensu, tapi kita diem aja. Buat apa?
Karena kan juga sekarang ini, ya nanti habis ini aku akan cerita setelah Bang Minola. Karena sekarang ini sudah banyak titik terang antara kami dan tim sebelah gitu ya. Sampai hari ini pun tadi kita habis ketemuan. Jadi nanti aku akan ceritain. Ya. Jadi kembali ini tidak masih masalah legal ini. Karena ini kan masalah hukum, ditolak maka begini, ini yang kami harus luruskan. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ragu-ragu Bensu itu milik siapa? Boleh silakan tanya ke saya. Ya, cukup ya. Jadi oleh karena itu sekarang gilirannya Jordi Onsu akan bicara mengenai masalah historis awal muasal mereka bertemu. Bentar, bentar. Iya. Ya. Ya, bentar ya, Bang Jaruni yang Iya, iya. pakai stand yang Paling nggak biasa sebenarnya gini-gitu. Handphone taruh. Sekarang izin karena nih. Ya, izin. Handphone.